Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Shalom. Kita bersyukur karena Tuhan yang baik, Tuhan yang setia itu terus menjaga, melihara, dan menyatakan anugerahnya bagi setiap kita. Kita bersyukur hari demi hari untuk setiap berkat makanan minuman yang cukup. Waktu kita yang sakit, kita yang lemah secara iman, tapi Tuhan kuatkan hari demi hari. Saudara, pagi ini biarlah kita menyiapkan hati kita di depannya untuk beribadah kembali, mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan. Saudara, hari ini juga kita beribadah secara online bersama-sama dengan seluruh jemaat, seluruh unit dari Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus. Salam dari kami, Gereja Kristen Kalam Kudus Kopermai. Kami berterima kasih, kami bersyukur untuk kesempatan boleh bersama-sama melayani Bapak Ibu semua di dalam Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus. Kita berdoa supaya Tuhan yang menolong kita masing-masing beribadah dengan baik dan hati kita tertuju kepada Tuhan. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita menyiapkan hati kita bersatu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mazmur 100 ayat 4 sampai yang kelima. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Ibadah pagi ini kita mulai di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang bersyukur, berterima kasih karena Engkau Allah yang baik dan setia. Yang kesetiaanmu besar, kesetiaanmu tetap turun-temurun. Terima kasih Tuhan kalau pagi ini kami boleh mengucap syukur. Kembali lagi kami menghadap Tuhan. Bapak kami berdoa supaya Tuhan yang hadir di dalam ibadah kami masing-masing. Kami yang mungkin ada di rumah, kami yang mungkin beribadah bersama dengan keluarga. Atau setiap kami yang mungkin sedang beribadah di rumah sakit karena kondisi kami yang lemah secara fisik. Tapi biarlah Tuhan Kau hadir di dalam segala pergumulan kami. Engkau hadir Tuhan di dalam segala tempat kami masing-masing. Dan bila Tuhan ketika firman Tuhan diberitakan, kami sungguh rindu Tuhan merasakan kebaikan Tuhan. Berkat Tuhan yang mulia, berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kami. Dan bila Tuhan segala puji-pujian kami di hadapan-Mu Tuhan, sungguh-sungguh lahir dari hati kami yang paling dalam. Kami yang sungguh merasakan berkat Tuhan. Baiklah kami ya Tuhan menaikkan rasa syukur kami dan puji-pujian yang terindah bagi Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan seluruh ibadah kami dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Ampuni ya Tuhan akan segala dosa, kesalahan dan pelanggaran kami. Kuduskan dan sucikan setiap kami Tuhan. Ada banyak berkat yang Tuhan sediakan, banyak berkat yang Tuhan nyatakan. Tapi Tuhan biarlah kami sungguh-sungguh rindu pagi ini ya Tuhan. Menaikkan segala pujian kami hanya bagi Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bersama-sama dengan gereja di segala bagian tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Selamat beribadah, Tuhan berkati kita semua. Amin. Mari saudara-saudara kita siapkan hati kita memuji, meninggikan Tuhan. Karena Dia sungguh baik untuk kita. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus,
tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau sungguh baik Yesus. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Oh, oh. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Biar kami semua datang untuk memuji Engkau Tuhan. Kami angkat suara kami Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Yesus. Kami yang telah ditebus dengan darah-Mu Yesus. Haleluya. kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus,
kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami yang telah ditebus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Kami berlari Tuhan, Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. oh yeah. Kaulah Raja, oh. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal, mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Yeah, yeah. Kami datang Tuhan saat ini yang mempersiapkan hati kami Yesus untuk menangkap firman-Mu. Menangkan hati kami ya Bapa. Ini kami hadir. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangan.
percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur hari ini kembali mendengar firman Tuhan dimanapun kita berada, dimanapun saudara berada. Kiranya firman Tuhan boleh kita dengar bersama-sama dengan rendah hati di depan Tuhan dan kita mau melakukannya di dalam kehidupan kita masing-masing. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita lebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapak kami bersyukur pagi ini ketika Tuhan yang memberi kami hari yang baru, pagi yang indah, pagi yang cerah untuk kami boleh bersama-sama beribadah. Ya Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu, Tuhan yang menolong kami, pimpin kami. Supaya firman-Mu Tuhan boleh kami terima, firman-Mu boleh kami dengar, kami rasakan, kami mampu lakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Ya Tuhan berfirman buat kami semua karena kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Surah firman Tuhan pada hari ini saya ambil dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-8 ayat 22 sampai 35. Hakim-Hakim pasal yang ke-8 ayat 22 sampai 35, demikianlah firman Tuhan. Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, biarlah engkau memerintah kami, baik engkau, baik anakmu maupun cucumu. Sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian. Jawab Gideon kepada mereka, aku tidak akan memerintah kamu dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang memerintah kamu. Selanjutnya kata Gideon kepada mereka, satu hal saja yang kuminta kepadamu, baiklah kau masing-masing memberikan anting-anting dari jarahannya, karena musuh itu beranting-anting emas. Sebab mereka orang Ismail. Jawab mereka, kami mau memberikannya dengan suka hati. Dan setelah dihamparkan sehelai kain, maka masing-masing melemparkan anting-anting dari jarahannya ke atas kain itu. Adapun berat anting-anting emas yang dimintanya itu ada 1.700 sikal emas. Belum terhitung bulan-bulanan, perhiasan telinga dan pakaian kain ungu muda yang dipakai oleh raja-raja Midian. Dan belum terhitung kalung rantai yang ada pada leher unta mereka. Kemudian Gideon membuat efod dari semuanya itu dan menempatkannya di kotanya di Ofra. Di sanalah orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod itu. Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Demikianlah orang Midian tunduk kepada orang Israel dan tidak dapat menegakkan kepalanya lagi. Maka amanlah negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. Lalu Yerubbaal bin Yoas pergilah dan diam di rumahnya sendiri. Gideon mempunyai 70 anak laki-laki, semuanya anak kandungnya. Sebab ia beristri banyak. Juga gundiknya yang tinggal di Sikem melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Lalu ia memberikan nama Abimelekh kepada anak itu. Gideon bin Yoas mati pada waktu rambutnya telah putih. Lalu dikuburkan dalam kubur Yoas ayahnya di Ofra, kota orang Abiezer. Setelah Gideon mati, kembalilah orang Israel berjalan serong dengan mengikuti para Baal. Dan membuat Baal Berit menjadi Allah mereka. Orang Israel tidak ingat kepada Tuhan Allah mereka. Yang telah melepaskan mereka dari tangan semua musuhnya di sekelilingnya. Juga tidak menunjukkan terima kasihnya kepada keturunan Yerubbaal Gideon. Seimbang dengan segala yang baik yang telah dilakukannya kepada orang Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, berbalas setiap kita mendengar, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara dalam Tuhan, kambing gunung adalah salah satu hewan liar yang punya tanduk yang tidak biasa, saudara. Ada banyak macam jenis kambing gunung, namun rata-rata mereka memiliki bentuk tanduk yang besar, yang melingkar di atas kepalanya.
Fungsi tanduk yang besar selain untuk pertahanan diri dan duel antar sesama pejantan untuk memperebutkan si betina pada musim kawin, juga memiliki fungsi sebagai sebuah lambang kegagahan, lambang keperkasaan sebagai pemimpin kelompoknya. Uniknya saudara, tanduk besar itu sebagai lambang kegagahan, keperkasaan juga akhirnya bisa mengakibatkan kematian bagi kambing itu. Pada beberapa jenis kambing, tanduk yang tumbuh melingkar dapat terus tumbuh menusuk kembali kepada kepalanya. Saudara dalam Tuhan, tanduknya adalah lambang kekuasaan, lambang kegagahan, lambang keperkasaan, dapat menjadi bumerang bagi seekor kambing. Lambat laun mengakibatkan kematian bagi dirinya sendiri. Tanduk lambang keperkasaan dapat menjadi sarana kematian bagi dirinya sendiri. Saudara dalam Tuhan, di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 6, kalau kita membaca dari awal kisah Gideon ini dimulai, saudara, waktu Gideon pertama kali dipilih menjadi hakim atas Israel, kita melihat figur seorang Gideon yang penakut, yang peragu. Bahkan dia butuh banyak tanda untuk percaya bahwa dia dipilih oleh Tuhan, saudara. Namun Tuhan tetap mau memakai Gideon dengan segala cara-cara Tuhan yang ajaib, sehingga meyakinkan Gideon bahwa dia dipakai Tuhan menghancurkan bangsa Amalek dan bangsa Midian. Dan ini akhirnya menguatkan Gideon yang hanya dengan 300 orang sudah mengalahkan orang Midian yang banyaknya seperti belalang di rumput. Saudara Tuhan, tiba di perikop kita pada hari ini, Hakim-Hakim pasal 8, saudara kita bisa melihat Gideon telah menang dari pertempuran. Saudara. Gideon telah menang dari keraguannya. Dan Tuhan mengubah Gideon menjadi orang yang hebat. Orang yang luar biasa. Tuhan pakai untuk mengalahkan bangsa Midian. Bukan dengan kekuatan Gideon, bukan pula dengan kemegahan, kekuatan orang-orang Israel, saudara, tapi dengan bantuan tangan Tuhan sendiri. Saudara, namun rupanya kemenangan dari orang Midian membuat nama Gideon ini semakin tinggi, saudara. Maka dalam ayat 22 kita bisa melihat orang Israel ingin menunjuk Gideon sebagai raja mereka. Orang Israel ingin Gideon memerintah mereka. Karena Gideon yang telah menyelamatkan mereka membawa kemenangan untuk Israel. Disinilah letak kejatuhannya. So di saat nama semakin tinggi, prestasi semakin meningkat, maka sangat rentan mulai penyimpangan. Saudara dalam Tuhan, bangsa Israel memandang Gideon yang terlalu tinggi. Bangsa Israel lupa bahwa di balik Gideon, di belakang Gideon ada tangan Tuhan yang ikut berperang melawan raja-raja Midian. Di balik Gideon ada tangan Tuhan yang berkuasa melawan raja-raja Midian itu. Saudara. Gideon bukan tentara, Gideon bukan ahli strategi, ahli perang, saudara. Dan Gideon adalah seorang yang penakut, peragu. Tuhanlah yang membuat Gideon menjadi seorang penyelamat bagi Israel. Saudara, awal-awalnya Gideon menunjukkan bahwa dia ada di jalan yang benar. Dia menolak keinginan Israel untuk memintanya menjadi raja atas Israel. Dia bahkan mengingatkan bahwa Tuhanlah yang menjadi raja Israel. Hanya Tuhan saja yang mampu, sanggup memimpin Israel. Menjadi raja atas Israel. Dan sampai di sini sudah terlihat Gideon itu adalah seorang yang sangat saleh. Gideon sangat orang yang sangat rohani. A godly man. Tapi sudah kalau kita melihat ke belakang lebih jauh, saudara, ketika Musa menyeberang laut Teberau membawa bangsa Israel, setelah bangsa Israel menyeberang di laut Teberau itu, Musa memuliakan Tuhan bersama dengan seluruh bangsa Israel. Dan sebelum kisah Gideon ini ada kisah dari Deborah dan Barak. Dan pada saat Deborah Barak menang atas Kanaan dalam Hakim-Hakim pasal 4, Deborah menyanyikan lagu untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan di dalam pasal kelima. Tapi sudah di sini tidak pernah ditulis kalau Gideon itu sedang meninggikan Tuhan. Tidak tercatat kalau Gideon sedang memuliakan Tuhan. Yang muncul selanjutnya adalah kisah tentang kegagalan Gideon. Dia membuat efod dari perhiasan emas. Dalam Tuhan, efod adalah jubah kebesaran milik imam. Efod adalah baju seperti rompi panjang yang dipakai oleh imam yang memiliki 12 batu berharga yang mewakili masing-masing suku Israel. Ada juga kantung yang berisi urim tumim yang seperti koin untuk menunjukkan kehendak Tuhan di dalam perkara-perkara yang mereka hadapi. Dan inilah cara yang dipakai Tuhan di dalam perjanjian lama untuk menyatakan kehendak dan rencana Tuhan bagi orang Israel. Surah uniknya adalah Tuhan gak pernah suruh, Tuhan gak pernah minta Gideon untuk kumpulkan anting-anting atau perhiasan-perhiasan emas. Tuhan gak pernah suruh Gideon bikin baju efod itu, saudara.
Gideon sebagai hakim bahkan tidak pernah mempunyai tugas seperti seorang imam. Posisi hakim bukanlah sebagai orang yang memerintah. Saudara, tugas utama seorang hakim adalah memutuskan perkara-perkara yang terjadi di antara bangsa Israel. Serta dia memimpin bangsa Israel ketika ada suatu masalah, terutama ketika mereka ditindas oleh orang-orang di luar bangsa Israel. Tapi nyatanya Gideon membuat baju efod yang tanpa disuruh Tuhan itu. Dan kemudian baju efod itu ditempatkan di Ofra kotanya. Saudara dalam Tuhan, sekarang kita mencoba bersikap netral. Kita coba bersikap netral. Coba kita menilai Gideon dengan cara yang netral, sudah. Pada waktu Gideon menaruh baju efod itu di Ofra, sudah, mungkin sebagai sebuah bentuk monumen kebanggaan bagi dirinya dan bagi orang-orang Israel pada zaman itu. Sudah. Gideon pun tidak membuat patung berhala dari emas itu, tapi dia membuat bentuknya baju efod sebagai sebuah gambaran, sebagai baju imam yang ingin mengingatkan bangsa Israel bahwa Tuhanlah yang menolong mereka berperang melawan Midian. So kita coba bersikap netral. Ya. Kita melihat bahwa Gideon mungkin tidak pernah tertarik untuk meninggikan dirinya. Sudah. Ketika dia membuat baju efod, kemungkinan atau mungkin sudah dia ingin memperlihatkan bahwa Tuhanlah yang berperang, Tuhanlah yang menang, Tuhanlah yang membantu bangsa Israel untuk menang melawan bangsa Midian. So dalam ayat ke-27 Alkitab mengatakan justru efod tersebutlah yang menjerat bagi Gideon dan seluruh keluarganya seisi rumahnya. Justru monumen baju efod emas yang ia buat telah mengakibatkan orang Israel berlaku serong dengan menyembah kepada baju efod itu. Gideon mungkin tidak pernah berpikir bahwa orang Israel akan menyembah baju efod itu. Gideon mungkin tidak pernah sekalipun terpikir bahwa orang Israel akan menyembah baju efod itu. Tapi saudara, seharusnya ketika dia mulai mendengar, melihat desas-desus, ada orang yang mulai menyembah baju efod itu. Saudara, bukankah dia sebagai seorang hakim seharusnya bisa melakukan sesuatu? Saudara? Bukankah seharusnya ketika dia mulai melihat ada 1-2 orang, dia mulai melihat, mendengar 1-2 orang yang mulai menyembah kepada baju efod itu, dia bisa saja sebagai hakim dia menghancurkan patung atau baju efod itu, saudara. Baju efod emas itu. Tapi sepertinya saudara, ego Gideon terlalu besar. Sehingga terlalu sayang untuk menghancurkan baju efod emas yang ia buat. Sehingga ia membiarkan penyembahan bangsa Israel menyembah kepada baju efod itu. Saudara dalam Tuhan, apa yang Gideon tabur dalam egonya akhirnya dituai oleh bangsa Israel di dalam kehancuran. Akhir perikop ini kita melihat Alkitab mengatakan bahwa setelah Gideon mati, orang Israel mengikuti menyembah Baal. Orang Israel tidak lagi mengingat Tuhan Allah dan Israel tidak lagi menunjukkan terima kasihnya kepada keturunan Gideon. Apa yang Gideon tabur di dalam egonya dituai oleh orang Israel di dalam kehancuran. Saudara dalam Tuhan, ego seseorang dapat menyebabkan kehancuran bukan hanya terhadap dirinya sendiri tapi juga terhadap komunitas yang dia pimpin. Ego seseorang dapat menyebabkan kehancuran bukan hanya terhadap dirinya sendiri, tapi juga komunitas yang dia pimpin. Saudara dalam Tuhan, nama besar seseorang yang muncul dari prestasi seseorang yang kemudian terwujud dalam prasasti monumen yang besar, tidak menjamin isi hatinya tertuju kepada Tuhan yang besar. Saudara. Juga jubah kebesaran seringkali tidak diikuti dengan jubah seorang pelayan. Jubah kebesaran seringkali dikaitkan dengan ego mempertahankan apa yang baik meski itu tidak benar. Sementara jubah seorang pelayan diwarnai dengan kesediaan menghancurkan apa yang dianggap baik demi kebenaran. Saya ulang lagi, saudara. Jubah kebesaran seringkali dikaitkan dengan ego mempertahankan apa yang baik meski itu tidak benar. Sementara jubah seorang pelayan diwarnai dengan kesediaan menghancurkan apa yang dianggap baik demi kebenaran. Saudara dalam Tuhan, kita bisa mengetahui seberapa kita mempunyai jubah seorang pelayan dengan kita mengevaluasi seberapa rendah hati kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Saudara, dalam jubah kebesaran mungkin seseorang bisa berkata, ini hasil karyaku. Sementara dalam jubah seorang pelayan dia bisa berkata, ini anugerah dan karya Tuhan semata.
Di dalam jubah kebesaran seorang penata layan gereja bisa berkata, kenapa saya tidak dilibatkan di dalam pelayanan online minggu ini? Sementara dalam jubah hamba, seorang penata layan akan berkata, bolehkah aku berdoa untukmu? Supaya Tuhan pakai kamu menjadi berkat untuk semua jemaat, semua orang yang kamu layani. So dalam jubah kebesaran seorang pemilik perusahaan akan bisa berkata demikian. Ini perusahaanku, saya bebas mengatur karyawan semau saya. Sementara dalam jubah seorang hamba, pemilik perusahaan akan berkata, ini perusahaan adalah miliknya Tuhan. Saya adalah pengelola. Yuk mari kita diskusi apa yang terbaik untuk perusahaan ini. So dalam jubah kebesaran seorang dalam gereja bisa berkata demikian. Kalau bukan karena saya, gereja ini tidak akan ada sampai sekarang. Sementara dalam jubah hamba, seseorang dalam gereja akan berkata, ada saya atau tidak ada saya, asal ada Tuhan, itu yang utama dan yang sempurna. Suka salam Tuhan, di dalam jubah seorang hamba, ego seseorang dapat dihilangkan. Mampu memandang orang lain bukan sebagai seteru, tetapi sekutu. Teman yang bisa bertumbuh bersama-sama. Di dalam jubah seorang hamba, nama Tuhan tetap diingat, ditinggikan, dimuliakan, diagungkan lewat kegiatan dan pelayanan bersama-sama. Saudara, hari ini kita bersama-sama rindu. Kita menikmati pelayanan yang Tuhan percayakan dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Bukan dengan ego kita pribadi. Jangan sampai saudara ego seorang pemimpin. Jangan sampai ego seorang rohaniwan. Jangan sampai ego seorang pemilik perusahaan menghancurkan komunitas yang Tuhan pakai, yang Tuhan ada di situ. Jangan sampai saudara ego seorang pemimpin. Jangan sampai ego seorang penata layan. Jangan sampai ego seorang rohaniwan. Jangan sampai ego seorang majelis menghancurkan komunitas yang Tuhan ada di dalamnya. So kita rindu pada pagi hari ini, saudara, Tuhan kiranya tetap memakai kita. Di dalam semua pelayanan, di dalam semua pekerjaan, ada kasih anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan buat setiap orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah setiap kami. Setiap kami yang tidak pernah terlepas dari dosa. Setiap kami yang selalu bergumul dengan ego kami masing-masing. Kami yang selalu menganggap diri kami paling benar. Kami yang seringkali tidak mampu melihat orang lain senang. Tidak mampu melihat orang lain berbahagia. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan, tolong kami supaya ego kami mampu rendah. Kami mampu untuk hancurkan. Tuhan, tolong kami. Supaya sungguh-sungguh Tuhan, apapun yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kami. Apapun yang Tuhan mau kerjakan di dalam gereja kami. Apapun ya Tuhan yang mau Tuhan kerjakan di dalam keluarga atau komunitas kami masing-masing. Tuhan kerjakan lewat setiap kami yang punya hati yang mampu merendahkan diri hati kami di depan Tuhan. Sehingga Tuhan lewat setiap kami, komunitas kami bersama-sama bisa bertumbuh. Lewat setiap kami Tuhan, komunitas kami bisa melihat Tuhan, mengingat Tuhan dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan pergumulan kami masing-masing. Di dalam pelayanan kami, di dalam gereja kami, di dalam keluarga kami. Ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur firman Tuhan kami. Kau sungguh baik. Tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau
ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saudara, mari kita bangkit berdiri, kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk segala berkat-Mu Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan, kesehatan yang masih Tuhan berikan bagi kami masing-masing. Bapak, kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu, mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang lemah tubuh. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau Allah yang menjenguk mereka satu persatu, Tuhan yang memberi kekuatan kesehatan, berkat-Mu Tuhan lewat obat-obatan yang mereka konsumsi. Biar Tuhan semua kebaikan Tuhan boleh nyata lewat makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi. Mereka boleh merasakan kebaikan Tuhan yang menyehatkan mereka, memulihkan fisik mereka ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan saat ini untuk bangsa negara kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk Pak Jokowi sebagai Presiden dan seluruh jajaran menteri yang ada. Berkati Tuhan setiap mereka sehingga mereka bisa melakukan setiap tugas-tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan kota, pemerintahan daerah kami masing-masing di seluruh Indonesia. Kami berdoa Tuhan, Kau Allah yang juga menyertai mereka, memberikan hikmat sehingga penanganan yang tepat untuk bisa menurunkan angka COVID ya Tuhan di wilayah mereka masing-masing. Kami serahkan ya Tuhan setiap gereja-gereja-Mu Tuhan. Bila ya Tuhan gereja Kristen Kalam Kudus dimanapun kami berada tetap menyatakan berkat-Mu Tuhan, tetap menyatakan terang-Mu Tuhan. Kami sebagai gereja kami tetap bisa menyatakan belas kasihan-Mu Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dan gereja-gereja-Mu Tuhan menyatakan kebaikan-Mu buat tetangga-tetangga, buat orang-orang yang butuhkan. Bapak, kami berdoa ya Tuhan saat ini untuk pergumulan setiap kami para jemaat-Mu. Kami yang mungkin lemah secara iman, kami yang mungkin tidak lagi memahami atau kami kekeringan secara iman ya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan yang menolong kami. Setiap hari kami beribadah, kami bersatu teduh, kami sungguh-sungguh rindu Tuhan menemukan Tuhan yang bersuara lewat firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami peka apa yang menjadi maunya Tuhan. Ajar kami Tuhan kami memiliki kepekaan apa yang menjadi suara Tuhan, maunya Tuhan, kehendak Tuhan bagi setiap kami masing-masing. Kami serahkan ya Tuhan pergumulan kami, jemaat-jemaat-Mu Tuhan, gereja-gereja-Mu Tuhan. Biarlah Engkau hadir dalam gereja-Mu masing-masing, Engkau menyatakan diri-Mu, menyatakan kebaikan-Mu, menyatakan berkat-Mu Tuhan bagi seluruh gereja-gereja-Mu. Ini doa kami Tuhan, kami menyerahkan kota kami masing-masing Tuhan, daerah kami masing-masing. Kami rindu Tuhan Engkau hadir dan kami rindu ada kuasa Tuhan yang Tuhan nyatakan. Ini doa kami Tuhan, kami menyerahkan semua doa syafaat kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Mari kita bersama-sama pujikan doksologi segala kemuliaan bagi Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Bapak Ibu dikasihi, arahkan hatimu kepada Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah kekal di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sempurna damai sejahtera dari Allah Bapa, penyertaan kekuatan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai kita masing-masing dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
Silakan duduk, waktu teduh Tuhan berkati kita semua. Sekian ibadah pada hari ini, Tuhan memberkati kita.